Kalau kita menyimak berkaitan dengan sampah, sampai hari ini kita belum mendapatkan solusi yang serius berkaitan dengan sampah. Ini kita bisa lihat masih menumpuknya sampah di tempat-tempat umum dengan bau yang sangat tidak sedap. Hal ini bukan persoalan isu kesadaran individu ya, hanya kesadaran tentang membuang sampah pada tempatnya, melainkan ini juga menyangkut isu berkaitan dengan lingkungan, kesehatan, bahkan bisa jadi isu juga tata kelola sampah yang belum ada kepastian. Isu darurat sampah ini bukan hanya akhir-akhir ini, tetapi isu ini dimulai sejak tahun 2020. Dan akhirnya di wilayah Tangsel itu meledak pada bulan Desember 2025 yang lalu. Ini terjadi ketika ada penolakan warga sekitar TPA itu menolak penampungan sampah itu dibuang di tempat mereka karena anggapan mereka rawan banjir, longsor, bahkan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Akibatnya sampah tidak tertampung lagi dan akhirnya ditaruh di tempat jalan-jalan tempat umum. Bagaimana tidak untuk wilayah Tangsel misalnya, menurut data dari DLH atau Dinas Lingkungan Hidup, Tangsel itu menghasilkan sampah itu 972 ton per hari pada tahun 2022. Kemudian terus meningkat sekitar 1000 ton per hari itu pada tahun berikutnya. Sementara TPA Cipecang hanya sanggup menampung sekitar 300 sampai 400 ton sampah per hari. Ini ada selisih angka kira-kira 500-an ton per hari, dan pasti ini menjadi sebuah bom waktu ya yang serius. Jika sampah ini tidak dikelola dengan benar, diolah secara berkala, maka ini mengakibatkan kerusakan lingkungan yang luar biasa. Jadi memang harus ada pengolahan sampah ya. Harus dibutuhkan adalah lahan yang baru dan pengolahan sampah secara benar, baik bisa menjadi energi alternatif atau menjadi barang-barang yang lebih bernilai seperti kompos dan lain-lain. Di sisi lain, lahan untuk TPA itu sulit didapat, tapi untuk ekspansi properti terus berlangsung. Teman-teman, saat penduduk terus bertambah, maka barang tentu juga lahan untuk penampungan sampah juga harus dipikirkan. Karena setiap rumah pasti menghasilkan sampah. Tentu ini perlu kebijakan tata kelola ruang jangka panjang untuk keberpihakan pada fasilitas publik yang sangat esensial. Dalam paradigma pembangunan kapitalisme, lahan merupakan aset ekonomi yang bisa diperdagangkan, yang menjanjikan keuntungan finansial yang sangat tinggi. Tentu tanpa melihat dampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Fenomena ini mencerminkan ketimpangan prioritas antara perizinan properti dibanding dengan kepentingan masyarakat secara umum. Dalam hal ini tentu perlu dibutuhkan kesadaran individu. Mereka harus terus diupayakan untuk membuang sampah secara bijak, tidak sembarangan, dan perlu dipilah-pilah supaya tidak mencemari lingkungan. Juga perlu ada kontrol bersama berkaitan dengan kebersihan lingkungan ya, untuk keberlangsungan anak cucu kita di kemudian hari. Tidak cukup dari aspek individu saja dan masyarakat, tapi negara juga harus hadir, tetap memastikan kelancaran investasi, namun tetap tidak kehilangan kendali substansi distribusi dan pemanfaatan lahan. Dalam perspektif Islam, negara itu sebagai ro'in, pengurus atau pelayan rakyat. Lahan merupakan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umum atau maslahah ammah, bukan hanya sebatas komoditas ekonomi. Negara harus memiliki kewenangan untuk mengatur peruntukan lahan secara tegas. Negara harus memastikan ketersediaan fasilitas publik seperti TPA, serta
harus mencegah liberalisasi yang merugikan kepentingan masyarakat luas. Kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan individu maupun kepentingan korporasi. Tanpa perubahan paradigma yang mendasar ini, saya kira krisis yang serupa hanya akan terus berulang atau mungkin berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Apalagi kalau kasus sampah itu diserahkan ke kewajiban individu. Rasanya sih sulit ya. Kan negara punya banyak instrumen. Bisa saja kolaborasi dengan berbagai pihak, peneliti misalnya. Ya nggak sih? Menurut teman-teman, apa kira-kira solusi yang ditawarkan? Tulis ya di komentar. Ini sebagai masukan untuk semua pihak. Demikian.